Lama yang gak hadir di sini Iya, ya. tapi sebenarnya aku tuh yang lebih kangen itu selain sama pemirsa itu ada sama satu orang. Sama satu orang. Jangan bilang aku, please jangan bilang Tapi aku mau Putri. bilang kamu. Oke, nah pemirsa apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, dan tentunya tetap semangat nih ngejalani berbagai aktivitas ya, apalagi udah mau akhir tahun ya kan. Tadi pada sibuk nih merencanakan mau liburan kemana? Udah ada planning? Hah, udah dong. Kemana? Ke rumah calon mertua. Rumah mamaku. Hah? Rumah mamaku. Kamu mah banyak yang jemput, kagak jelas. Jadi kok gitu sih? Tapi aku jujur di hari ini kamu tuh ganteng banget. Oh, terima Kacamata kasih. baru ya? Oh iya. Itu yang 25.000 kan? Bukan. 10.000. 15.004. Oke, Putri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Waduh. Budi apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Iya, aku pengen nyapa Noe sebenarnya. Nyapa Noe, ya kenapa? Udah kangen sama Noe? Jarang-jarang lo Noe dikangenin. Kangen banget loh. Oh iya. Kangen mukulin. Noe apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Biar aja dia di tengah. Oh iya, nggak apa-apa ya, iya kan. Selamat pagi. Selamat pagi. Kamu apa Putri kabar? Sin, ya ampun. Ya ampun. Sehat. Sehat. Kenapa, Kamu kenapa? jangan banyak berteman sama dia. Kita sekarang kok jadi aku kamu gitu sih, jadi aku canggung. Jangan sering berteman sama dia. Kenapa? Karena dia ngambil lahan kita udah jadi MC loh. Oh iya, Iya udah kan? nggak apa-apa. Kalau rezeki mah kagak kemana, ya. Tapi sih ya bisa dibilang siapa sih penikmat dia gitu. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya. Noe semangat dong. Nah, Sedih, Budi. kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena hostnya hari ini bukan Kak Kori. Oh gitu. Ya ampun Putri, kamu hati-hati loh. Budi, kalau Kak Kori itu lebih kayak enak gitu. Iya. Pagiku tuh kayaknya pagiku cerahku, Kayak matahari matahari bersinar. bersinar gitu loh. Tapi begitu lihat Putri, Aduh. kayak mana ya? Kayak tahu nggak mata kayak kena kelilipan abu Oh gitu, iya. Langsung burem gitu, nggak enak untuk dilihat. Nggak boleh kayak gitu Noe. Jadi gimana? Gini Putri banyak penggemarnya loh di sana. Kira siapa yang menggemari Putri? Hah? Oh tapi iya sih memang banyak. Ya keluarganya lah yang menggemari dia. Adik-adiknya nonton Enggak, tuh, Bud. mamanya Bud, nonton. Tapi memang banyak kok. Yang ngagumin dia tuh banyak. Buktinya kemarin berapa kali aku jumpa beda-beda yang jemput. Iya. Oh, itu dia dibaca, Udah. Apa sebenarnya kita bahas apa sih? Kenapa? Nggak ada sih. Biar kalian diem aja berdua. Ya udah kita fokus ke pemirsa dong Iya. ya. Nah, pemirsa seperti biasa di hari Rabu kita akan membahas seputar tentang kesehatan nih Yes, ya. kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang mungkin orang penanganannya ini kurang, Budi. Aduh. Cara penanganan awalnya Benar banget, dan ini tuh mendapat predikat kedua di Indonesia. Kedua? Tertinggi. Iya. ini tertinggi, Dan di dunia itu nomor 3 loh. tertinggi juga. Iya. Berarti kita masih menang dong juara duanya. Malah bangga lagi. Harusnya kita tuh nomor akhir gitu. Kan Budi betul kan? Kenapa Kalau yang ini kan kurang ininya, IQ-nya. Iya. Nah, jadi pemirsa benar-benar ini penyakit yang harus kita waspadai, kita harus sadar bahwa kita benar-benar harus menjaga kesehatan kita dan juga mencegah penyakit ini agar tidak terjadi diri kita, keluarga kita, atau bahkan saudara kita yang lain. Benar, karena biasanya ini penyakit ya dengan keluarga-keluarga terdekat kita, Budi, yang masih minim penanganannya. Kita akan lebih tahu menggali apa sebenarnya penanganan pertama kali ketika Benar. terjadi ya. Bahkan ini kalau sudah terkena pada seseorang, ini tuh tingkat kecacatannya 65% loh. 65? Iya. Itu untuk ke sebelah-sebelahnya gitu? Apa? Untuk ke keluarga-keluarga lainnya gitu? Bukan, kalau Bukan. misalkan kita udah terkena ini ya Iya. kan penyakit ini. Nah, 65% itu tingkat kecacatannya tinggi kan. Kok Jadi serem yang ya? sembuh itu cuma sedikit. Gitu. Aduh. Kayaknya makanya pemirsa harus yang ada. benar-benar aware nih kita ya. Tapi pemirsa yang ada di rumah pasti nebak-nebak, ini ngomongin apa sih Iya, gitu. Ini ngomongin penyakit pemirsa. Jadi topik kita kali ini adalah cegah dan kenali stroke. Lebih hebat dari tantangan. Tunggu dulu, bentar. Kenapa? Coba ulang tadi baca temanya. Cegah dan kenali stroke lebih hebat Dari tantangan. Nggak usah harus tepuk tangan Budi. Kenapa? Masa iya habis penyakitan tepuk Oh tangan? iya.
Kayak mana sih Glenn? Iya, maksudnya ini saking ngerinya itu. Iya, jadi gitu loh. Kita itu excited gitu loh untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Oh iya. Salah dia. Iya. Oh iya Gimana Budi duluan sih? tadi. Cemana sih Budi? Mukanya. Kamu keringatan lagi. Iya. Salah aturannya aku yang ngelap. Udah. Aku penasaran ini. Kira-kira Iya, cantik atau ganteng Oh nih dokternya? ganteng dong dokternya. ganteng. Oh Putri, kalau udah ganteng sekali. Udah pernah kita undang sebelumnya. Oh, iya. Tapi karena banyaknya permintaan dari masyarakat ya, jadi dokter ini kita undang kembali. Gitu. Nah, penasaran kan sama siapa? Aku aja yang manggil boleh Iya nggak? boleh. Boleh ya. Kayak gini Boleh ya. aja. Aku yang manggil, kalian yang pulang. Loh, kok pulang kami? Pulang aja biar aku yang Bud, bawa. udah nggak apa-apa. Biar aja dia sendiri, ya. Biar dia nanti ngeblank sendiri. Iya. Nah pemirsa langsung saja kita sambut ini dia Dr. Khairil Amin Batubara, Magister Kedokteran Neurologi, Spesialis Neurologi Konsultan. Selamat pagi Dokter Amin. Halo dok. Selamat pagi dokter. Boleh ketemu dong. Akhirnya ketemu lagi ya dok ya. Jumpa lagi. Iya ini pemirsa di rumah pengennya undang lagi dong Dokter Amin gitu. Karena mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab ya. Ah salah, karena masih banyak lagi amin-amin yang lainnya. Kayak gitu. Oh bukan gitu, kayak mana sih sebenarnya? Ya dokter hari ini kayak Afgan ya. Kacamatanya. Bergeser dulu ya. Boleh dok maju lagi. Iya, oke. Tapi kayak abang ade ya. Beda Budi, beda. Budi lebih sadar diri aja dong. Kenapa harus sadar diri? Kan memang beneran. Kamu tuh Enggak. jelek. Dokter A Amin, ini B Budi kan berdekatan itu abang ade A sama Oh B. iya. Oh iya. C, cowe. Noe. Oh iya. Mana Jauh tahu. kali ya. Putri. Iya, Putri. Orang belakang ini kayaknya. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Dokter Amin. Biar lebih enak ngobrolnya kita sambil duduk kali ya. Oke, Iya. dokter silakan. Dokter duduk situ ya, saya Silakan duduk sana. kembali ke Iya. alamnya. Terima Iya. kasih. Oke. Aduh, kita senang banget ya Putri hari ini bisa ketemu lagi sama Dokter Amin ya. Karena memang masih banyak dok pandangan dari masyarakat atau kita nih orang awam yang tidak tahu bagaimana penanganan pertama ketika seseorang itu terkena stroke. Iya, benar Ya banget. kan? Tapi sebelum kita ngobrol Putri, alangkah baiknya kalau ada tamu dikasih minum dulu kali ya. Is kali ini pun aku kangen kali sama orang yang buat. Kenapa? Kamu semua dikangenin? Security depan dikangenin nggak? Enggak. Katanya abang ini baru ulang tahun. Oh baru ulang tahun. Aduh kita minta kemek-kemek lah kalau Enggak, kayak gitu. pantas tadi bawa gorengan banyak. Rupanya karena baru ulang tahun. Iya. Manen yang ulang tahun ini Bang Bang Cakil. Cakil. Iya. Oma. Ih, katanya Bang baru ulang tahun, Bang. Kami kok nggak dapat undangan. Bang, katanya ke 70. Ke 70. 75 ya? Jangan gitu, Putri. Masih 21. Oh 21. Oh iya, 21 hari lagi ya maksudnya. Iya. Silakan Bang Cakil. Sehat dok? Iya, sehat. Alhamdulillah. Lama jumpa dokter Alka. Iya. Dokter perlu hand sanitizer biar kita kasih. Iya. Dok, ngopi dok? Boleh? Nah, ini ada kopi nih dok. Ada kopi latte, ada cappuccino, ada long black, ada americano, ada espresso. Dokter mau yang mana? Americano boleh. Americano. Oke dokter. Terima Siap. kasih. Kamu Tri? Aku biasa Bang. Masih inget kan? Apa biasanya? Nggak ingat lagi. Karena kan Biasanya- Putri udah gak sering main-main kemari, jadi udah lupa. Iya, biasanya Kak Kori kan, Pak? Oh, lebih ingat Kak orang Kori ini memang. orang ini udah pada tergila-gila sama Kak Kori loh Putri. Iya. Kan emang gila. Kamu nggak boleh bilang Tergila-gila gitu. ya. Aku pengen kopi susu ada nggak? Ada. Ya, Kopi susu. Kamu oke. apa? Aku biasa bang. Aku nggak mau beralih ke yang lain karena itu menurut aku udah paling best. Nggak pakai gula. Oke, siap. Ditunggu ya dok. Oke, Tunggu ya. terima kasih. Terima kasih Bang Cakil. Oke. Masih ingat dok sama racikan Bang Cakil kopinya? Masih ingat. Masih terkenyang ya dok ya? Masih terasa. Masih terasa 1 tahun di lidah. Oke. Rasanya ya. Nah, pemirsa kali ini kita akan membahas ya dengan tema cegah dan kenali stroke. Nah, kita informasikan juga bahwa Dr. Amin ini merupakan Ketua Umum Tim Pengampuan Pelayanan Stroke di Rumah Sakit Adam Malik ya. Tepuk tangan dong buat Dr. Amin. Oke, nah dok sebelum Ya. kita beralih jauh nih terkait dengan penyakit stroke ya. Kan kalau saya baca di artikel ya dok ya, ternyata penyakit stroke ini dia peringkat kedua ya dok ya di Indonesia.
Nah, untuk Sumatera Utara seperti apa ini, Dok? Baik, terima kasih. Sebelum saya jawab, saya sapa pemirsa Oh, dulu. boleh, silakan, Dok, Dokter. silakan. Sapa pemirsa di Medan ini kan tanah Deli. Kita kasih pantun lah. Wih, Putri yang bilang cakep ya. Iya. Bijak bestari puan dan tuan, Cakep. senyum dan santun menjelang pagi. Cakep. Salam dari saya untuk pemirsa puan dan tuan. Good morning, selamat pagi. Tenang Dok, nanti dibalas butinya kan. Nanti kita balas ya Ya. setelah segmen break. Biar bisa searching. Iya. Putri, tuh dokter ngasih ucapan selamat pagi pakai pantun loh. Iya, Dok kok bisa buat pantun sih Dok? Udah dibiasain. Udah dibiasain. Jadi sebelum mungkin mau berkegiatan sama pasiennya kasih pantun dulu ya Dok ya. Lama dong kalau kayak gitu ya. Silakan dokter. Oke. Jadi stroke ini merupakan penyakit yang sangat tinggi angka kejadiannya. Ya. Jadi kalau di dunia itu nomor 3, di Indonesia nomor 2. Jadi kita lihat datanya dari riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2013, itu di Indonesia 7 per mil. 7 per mil. Dan yang menyedihkannya di tahun 2018 malah kejadiannya itu meningkat dari 7 per mil mencapai jadi 10,9 per mil. Ya. Jadinya artinya di Indonesia ini kalau ada 1.000 penduduk di Indonesia maka 11 orang stroke. Wih. Itu kalau di Indonesia ya. Sementara di Sumatera Utara kalau kita lihat di riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2013 itu 6 per mil angka kejadiannya, dan juga menyedihkan di 2018 meningkat menjadi 9,3 per mil. Waduh. Jadi artinya dalam 1.000 penduduk Sumatera Utara 9 orang itu akan terserang stroke. Waduh. Jadi cukup tinggi, sangat tinggi angka kejadian stroke-nya. Oke. Demikian. Nah, kita kan tahu ya Dok bahwa kejadiannya ini angkanya di Sumatera Utara ini kan sangat tinggi dan Iya. bahkan meningkat. Sebenarnya Dok, faktor utama seseorang terkena stroke itu bisa karena apa Dok? Baik. Jadi faktor utama kita ada mengenal namanya faktor risiko, ya. Jadi faktor risiko itu ada yang non modifiable, tidak bisa Modifikasi lagi. diapa-apain lagi, memang udah begitu ya. Misalnya usia ya, makin tua usia, makin tinggi risiko terkena stroke ya. Jadi usia ini nggak bisa kita modifikasi, meskipun datang ke klinik kecantikan ya, suntik botox, ditarik wajahnya pipi kanan, pipi kiri, kerutannya hilang. Tapi onderdil di dalamnya ya tetap sesuai dengan usia. Jadi kita tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Ada lagi faktor risiko yang lain itu yang modifiable, bisa kita modifikasi. Ya, ada beberapa. Salah satunya adalah pola hidup. Ya, pola hidupnya misalnya merokok. Ya, tren merokok. Anak-anak zaman sekarang ini SMP sudah merokok. Ya. Makin besar usianya makin banyak rokoknya ya. Laki-laki kalau nggak merokok tidak maco katanya ya. Maco mantan merokok kok, Dok. Tapi dia maco kok. Maco ya. Makanya saya suka Dok. Iya. Yang penting Suka minta traktir. Iya. Oke Dok. Apalagi kira-kira Dok? Itu yang pertama. Kemudian darah tinggi, sakit gula, ya, kolesterol tinggi, kemudian penyakit jantung, ya, ini yang bisa dimodifikasi. Yang kadang-kadang masyarakat ini kurang peduli dengan penyakit-penyakit yang ada di badannya. Kadang-kadang kalau udah usia semakin tua, 40-an ke atas, kan ada baiknya kita medical check up. Tapi banyak di masyarakat itu nggak mau kalau medical check up. Nanti alasannya takut ketahuan penyakitnya. Ntar di check up, diukur tekanan darah, ketahuan darah tinggi. Padahal kan sebenarnya semakin cepat diketahui adanya penyakit di dalam badan, semakin cepat dilakukan tata laksana. Dan perlu diingat tidak seluruhnya harus minum obat. Ya. Kalau dia lebih awal, mungkin kita bisa modifikasi gaya hidup. Dengan itu saja, mudah-mudahan bisa terkontrol. Nah ini jadi makanya kita lebih sering untuk melakukan edukasi ke seluruh masyarakat
agar supaya lebih aware, lebih waspada, lebih awas terhadap penyakit-penyakit yang ada di diri masing-masing. Oke, nah Putri kita udah tahu kan, ternyata faktornya itu ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, makanya kalau pilih calon suami itu jangan yang merokok, tuh tingkat resikonya lebih Kan tinggi. makanya aku bilang aku pilih kamu. Aduh, meleleh nggak tuh ya? Tapi memang kita memang harus ya kan Harus untuk apa? melakukan pengecekan, Bener, pemeriksaan, ya. ya kan. Tapi memang banyak orang-orang awam tuh ketakutan Budi. Karena mereka takut terdetek gitu. Iya. Nah, kalau dilihat dok, kan ini tadi kalau di Sumut ya, Iya. ya kan meningkat nih angkanya. Untuk penderitanya, banyakkan laki-laki atau perempuan ini? Dok? Kalau kita lihat dari data, itu lebih sering laki-laki yang terkena daripada perempuan. Waduh, Daripada jangan gitu lah wanita. dok. Kami kaum laki-laki jadi merasa tersindir nih dok. Tapinya kalau perempuan terkena, dia biasanya lebih parah. Oke. Oh gitu dok. Kematiannya lebih tinggi pada perempuan Oke. dibandingkan laki-laki. Gitu, Jadi ya. adil lah ya, yang banyaknya laki-laki, tapi kalau begitu kena perempuannya yang lebih parah. Tapi kenapa angka kematiannya dok lebih parah di perempuan? Apa yang faktornya dok? Faktornya mungkin ya ada keterlibatan dengan hormonal ya. Oke. Jadi ketika dia belum masa menopause, mati haid, masih ada hormonal yang melindungi pembuluh darahnya. Jadi ketika dia sudah haid, faktor pelindung hormonalnya itu sudah hilang, maka disitulah dia terserang stroke, sehingga itu yang menyebabkan lebih parah kejadiannya. Oke. Harus lebih hati-hati lagi ya Putri. Lebih Ya. hati-hati. Kami pun juga kaum laki-laki. Pagi sakit. ini kenapa sih? Kok tiba-tiba lembut? kok gitu? Biasanya ngagetin. Kan dia bilang pagi sakit karena dia ulang tahun jadi Oh sakit. iya. Bang Cakil ulang tahun beneran rupanya udah Iya, makanya. divalidasi sama Noe itu. Jadi Bang Nah, Cakil, siang nanti kita kemana? enggak, belilah bolu biar kami yang kasih. Harusnya kita yang beli bolu. Bang Cakil aja. Oh iya, selamat ulang tahun ya Bang Cakil. Makasih, Bang Budi. Iya, Panjang mau sapa-sapa umur. keluarga istri Iya, di mana rumah tahu, Bang. silakan. Halo. Halo apa Halo ini? siapa? Yalah, makasihlah doa-doanya untuk Kami belum berdoa loh. Bang. Iya, Bang, ini. Kami masih ngucapin aja. Berdoa kita. Berdoa di Nah, dunia. makasihlah untuk ucapannya semua ya. Oke, sehat selalu Bang Cakil, Amin. berkah usia, ya, makin mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Amin. Oke. Tambahlah satu lagi. Apa tuh? Makin ganteng. Oh iya. Oh iya. Oke. Dok, Baik. ini dok ya. Makasih ya Bang Cakil. Makasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Ini spesial karena Bang Cakil ulang tahun semuanya serba lembut gitu ya. Oh, Harus lembut ya. Oke. Siap. Nah, sudah hadir minumannya. Haus juga, minum dulu yuk. Iya, dokter silakan, Silakan dokter. Wow, ini dia kopi kita ya. Aduh, dari wanginya aja udah enak banget ya. Udah hampir seminggu nggak nyium wanginya Bang Cakil lagi. Mau nyium wanginya Bang Cakil. Kok salah ngomong sih? Bang Coba Cakil. tarik napas dulu, tarik napas. Tahan Tahan. 2 jam. Oke. Enak banget pemirsa, dan tentunya pemirsa sembari menyaksikan kita diambil juga ini minumannya, makanannya biar lebih enjoy lagi menyaksikan kita di sini ya. Pokoknya enak sekali. Gimana dok? Rasanya masih sama? Sama, tetap mantap. Oke, sama tetap mantap. Ini kalau ada kita minum kayak gini dia bisa menghilangkan stres ya dok ya. Tapi ada pertanyaan nih dok. Tadi kan dokter bilang ada juga resikonya karena darah tinggi. Iya. Biasanya darah tinggi kan karena faktor makanan dok atau faktor pikiran. Ada nggak dok hubungannya kita stres dengan tiba-tiba terkena penyakit stroke? Iya. Jadi salah satu cara mencegah stroke itu adalah kelola stres, ya, kelola stres. Jadi kalau orang yang stres itu regulasi aturan di badannya, di otaknya itu akan terganggu, sehingga itu yang menyebabkan tekanan darahnya akan naik. Jadi kalau orang yang stres tiap hari stres, tekanan darahnya naik, tekanan darahnya selalu tinggi, akibatnya tekanan darah itu membuat pembuluh darah itu menjadi rusak.
Oke. Jadi bisa dua konsekuensinya. Satu, pembuluh darah yang rusak itu tersumbat alirannya, jadi tidak lancar aliran darah ke otaknya. Atau yang kedua, sudah nanti pembuluh darahnya rusak, tekanan darahnya melonjak lebih tinggi lagi, pecah pembuluh darahnya. Itu yang kita sebut dengan stroke perdarahan. Jadi pecah di pembuluh darah otaknya. Oke, nah jadi ada dua di sini penyebabnya ya Putri ya. Satu karena tersumbatnya pembuluh darah di otak, kemudian yang kedua itu karena perdarahan. Yes, Pecah pecah dia. pembuluh darah. Aduh. Makanya kamu jangan suka marah-marah. Makanya kamu jangan buat aku marah gitu. Karena memang aku terlahir untuk buat orang marah. Oh gitu, berarti kamu pemicu stroke ya? Nih hati-hati yang mau sama Putri, dia pemicu stroke ini. Baiklah pemirsa, kita akan break sejenak. Kita masih panjang lagi Bener. nih pembahasannya dengan Dr. Amin. Untuk itu jangan kemana-mana, kita saksikan penampilan spesial dari Doi and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Nah, pemirsa kita masih bersama dengan Dr. Amin ya, dengan pembahasan kita adalah cegah dan kenali stroke lebih hebat dari tantangan. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, pemirsa bisa bertanya lewat live chat di kolom komentar live streaming TVRI Sumatera Utara. Nanti akan kita bacakan langsung kepada Dr. Amin ya. Baik, dokter, tadi menyambung ya dok ya, bahwasannya stroke sendiri kan dibagi dua tadi ya dok ya. Ada stroke iskemik atau yang tersumbat pembuluh darah di otaknya, atau juga yang hemoragi karena perdarahan. Nah, ini bagaimana dok cara penanganannya masing-masing dok? Ya, baik, terima kasih. Jadi stroke ini adalah termasuk penyakit yang emergensi ya. Emergensi ini adalah penyakit yang gawat darurat. Ya, jadi yang pertama adalah kita mesti mengenali ya, ini memang gejala stroke. Jika memang udah ini gejala stroke, maka makin cepat kita beri penanganan, makin cepat makin baik hasilnya ya. Ini kalau penanganan stroke ini langsunglah segera ke rumah sakit ya. Jangan ditunda-tunda ya. Jadi untuk penanganan stroke ini saya kasih pantun lagi nih pemirsa dimanapun Anda berada ya. Jadi kalau jumpa nanti gejala stroke, maka ingat aja pantunnya. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Ikan baung, ikan lele. Wow, Cakep. Makin cepat, makin bagus. Gaskan langsung, usah bertele-tele. Menyala dokterku. Ngerikan gak usah bertele-tele. Ya kan? Benar. Di rumah Wak Parmin beli genteng. Cakep. Dokter Amin memang ganteng. Putri kasih dong. Sabar belum bisa searching ini. Jaringannya gimana? Oke, nah jadi pokoknya nggak boleh tunggu dulu ya dok ya, nggak boleh ngumpulkan keluarga yang dari mana gitu, nggak perlu ya dok ya. Jadi begitu ada muncul gejala stroke, jangan tanya Ito dulu, jangan tanya Nemburu, jangan tanya siapa-siapa, segera ke rumah sakit. Jadi kalau kita di Sumatera Utara ini kan ada rumah sakit yang punya nasional, itu rumah sakit Adamali, ada yang punya provinsi, rumah sakit Haji Medan, Provinsi Sumatera Utara, ada yang punya kota dan kabupaten. Kalau kota itu misalnya rumah sakit Pirngadi Medan ya, atau kalau di Lubuk Pakam rumah sakit Amri Tambunan. Jadi alhamdulillah melalui program pemerintah pengampuan layanan stroke. Jadi pengampuan layanan stroke ini negara melalui Kementerian Kesehatan itu mengampu dari rumah sakit Adamali yang sudah bisa melakukan layanan stroke paripurna itu, supaya di rumah sakit daerah itu bisa juga memberikan layanan yang baik terhadap stroke. Jadi di rumah sakit Haji, rumah sakit Pirngadi, rumah sakit Amri Tambunan, alhamdulillah kalau pemirsa ada saudaranya atau pemirsa sendiri mengalami stroke, datang ke rumah sakit tersebut, insya Allah di bawah 4,5 jam kita bisa lakukan trombolitik. Nah, trombolitik ini kita masukkan obat dalam waktu 1 jam, nanti obat itu yang akan memecah sumbatan tersebut. Jadi diberikan dalam waktu 1 jam, diinfus 1 jam, itu akan memecah sumbatan yang ada di pembuluh darah otaknya. Tapi yaitu golden hour-nya itu, jam-jam yang berharganya itu
di bawah 4,5 jam. Oh, di bawah 4,5 jam Di bawah untuk 4,5 penanganan jam. awalnya. Oh, ya. Jadi kalau pemirsa datang ke rumah sakit udah 2 hari, 3 hari, sudah telat. Ya, mohon maaf lahir batin gitu ya dok ya. Tidak mesti mohon maaf juga. Kita tetap akan usaha semaksimal mungkin, tapi ya maaf juga lah ya kan. Ibaratnya Hasilnya maksimalnya itu tadi Iya, sudah berkurang sudah begitu berkurang ya dok maksimalnya. Oke, karena Jadi- tadi 4,5 jam gitu Iya. dok. Jadi kalau udah lewat 4,5 jam, udah 2 hari, 3 hari ya, tak ada rotan akar pun jadi, ya. Apa yang bisa kita buat ya kita bantu. Baik. Demikian. Nah, Oke. ini pemirsa kayaknya yang ada di rumah ini udah sangat penasaran ini Putri. Karena Terkait- memang kita membutuhkan penjelasan lebih secara lanjut gitu lebih ya. detail gitu Yes, ya. Nah, benar sekali. Oke, nah kita mau undang dokter untuk ngasih pemaparan materi, tapi karena tadi dokter udah ngasih pantun, kayaknya kita kasih pantun kali ya. Oh, ada. Bisa jaringan yang searching. Putri bilang cakep ya. Iya. Oke. Jalan-jalan ke Medan Baru. Cakep. Singgah sebentar membeli baju. Cakep. Ini dia pemaparan yang kita tunggu dari Dokter Amin yang selalu kita rindu. Oke, silakan dokter. Silakan, Dok. Baik. Iya. Oke, kita masih menunggu Ya. Boleh dibantu slide-nya? visualnya, slide-nya. Baik, Oke. sambil Nah, Oke. ini Baik, dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pada pagi ini, Kopi Pagi, Bincang-Bincang Pagi, saya akan sedikit memaparkan tentang bagaimana mencegah agar tidak terkena stroke dan bagaimana mengenali tanda dan gejala daripada stroke. Jadi ada hashtag lebih hebat dari tantangan. Jadi kita pada tahun ini ditantang untuk bagaimana cegah stroke, dan kalau kita sudah kenal ini gejala stroke, maka kita harus segera, harus cepat-cepat ke rumah sakit. Ya, baik, mungkin saya ulang, saya memperkenalkan diri juga. Ya, saya kasih pantun lagi. Kita berpantun ria hari ini. Ya. Budi baik usah dikenal. Oh, Cakep. dikenal dong dok. Bukan Jangan Budi, nggak dikenal. bukan Budi yang ini. Kalau Budi ini sudah terkenal, ini Budi yang lain. Budi yang lain. Sensi amat sih. Silakan, Dok. Budi baik usah dikenal, Cakep. tapi indah untuk dikenal. Cakep. Baiknya kita saling mengenal agar tidak berbincang-bincang. Ya. Jadi saya adalah Dr. Haidil Amin Batubara. Saya dokter spesialis neurologi, ya, dengan subspesialisasi di bidang stroke dan pembuluh darah. Jadi spesialis neurologi ini dulu para pemirsa mungkin mengenalnya dengan spesialis saraf. Ya. Cuman kadang-kadang atau bahkan seringkali orang menganggap spesialis saraf ini spesialis saraf, bukan FP. Jadi masih ada yang takut. Nanti kalau berobat ke spesialis saraf, dikira sarafnya terganggu. Padahal bukan sarafnya terganggu, tapi sakit-sakitnya itu misal sakit stroke, ya, sakit yang nyeri kepala, pinggang dan lain-lain. Ya, itu sekedar pengenalan. Jadi konsentrasi saya sehari-hari di rumah sakit Adam Ali setiap hari, setiap pagi. Ya, baik. Nah, berikutnya yang akan saya jelaskan adalah kenapa kita mesti tidak terserang stroke. Ya, paling tidak ada 3 alasan kenapa kita tidak boleh terserang stroke. Karena yang pertama, stroke ini kejadiannya masih sangat tinggi. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan, itu nomor 2 di Indonesia paling tinggi serangan stroke ini. Jadi karena dia sangat tinggi, saudara kita, orang-orang yang kita sayangi, bahkan diri kita sendiri pun sangat mungkin untuk terkena. Ya. Kemudian yang kedua, tata laksana penanganan pengobatan stroke ini belum sepenuhnya memuaskan. Dia bergantung pada cepat tidaknya penanganan itu diberikan dan tingkat keparahan stroke. Kalau yang ringan mungkin dia bisa sembuh sempurna. Tapi kalau dia sudah berat, lama pula datang ke rumah sakit, maka ini yang akan menimbulkan kecacatan. Dan yang ketiga adalah hanya 20% pasien-pasien yang terserang stroke itu yang bisa sembuh sempurna. 65% cacat ringan sampai berat, bahkan 15% itu meninggal, baik dalam seminggu pertama serangan stroke atau dalam tahun pertama.
Maka dari itu obat yang paling ampuh, yang paling mujarab pada stroke ini adalah tidak terserang stroke. Kita cegah stroke, jangan terserang. Inilah tantangan kita dari sejak sekarang ini. Baik. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan juga di slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran dari kecacatan yang ditimbulkan oleh stroke. Jadi kalau kita lihat, ya, ini kecacatannya dari yang berat sampai yang ringan. Sehingga adanya kecacatan ini bukan hanya membuat penderitanya saja yang menderita, tetapi keluarga yang merawat pun akan menderita. Ya, menderita dari waktu dia harus menyisihkan waktu merawat keluarganya, menderita karena banyak biaya yang dikeluarkan. Berikut ini akan saya lihatkan satu persatu. Yang slide berikut ini adalah gambaran dari stroke yang berat. Jadi pasien itu kita lihat di layar itu dirawat di ICU. Ya, kita lihat itu obatnya sangat banyak itu ya, infusnya aja sampai 5 ya infusnya. Dipasang alat bantu nafas, tidak mampu bernafas dengan spontan ya. Nah, kalau ini 65% itu tadi salah satunya yang berat. Kalau setelah dirawat ICU berbulan-bulan sembuh, alhamdulillah. Tapi kejadiannya seperti yang di slide berikutnya, dia malah menjadi vegetatif. Vegetatif itu asal katanya vegetasi, tumbuhan. Ya, tumbuhan itu cantik, apalagi kalau bunga sedap dipandang, harum baunya, tetapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Orangnya sebenarnya dia cerdas, aktif, pintar, cantik, ganteng, tapi karena stroke dia hanya terbaring di tempat tidur seperti bayi yang baru lahir. Semuanya bergantung kepada orang lain yang harus merawatnya. Ya, atau di slide berikutnya ini cacatnya ringan sampai dengan sedang. Ya, kalau kita lihat yang sedang itu mungkin dia terduduk di kursi roda. Ya, dia tidak total dibantu orang lain seperti tadi yang vegetatif, tetapi dia tidak bisa mandiri. Dia harus dibantu oleh keluarganya untuk aktivitas hidup sehari-hari. Atau yang ringan, kecacatannya dia jalannya pincang, ya, seperti yang dapat dilihat di layar, dia pincang, dia mungkin jalannya tidak bisa cepat, harus membutuhkan tongkat, ya, dan sebagainya. Nah, jadi oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, kita cegah. Nah, bagaimana mencegah serangan stroke? Kita ingat kata cerdik. 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 Oke. C-E-R-D-I-K. Ya, mungkin di slide berikutnya. Yang pertama adalah C. Cek kesehatan secara berkala. Ya, slide berikutnya ini. Ya. Nah, jadi kita cek kalau usia sudah semakin tua, umur 40-an tahun ke atas, ya, maka ceklah kesehatan secara berkala. Ya. Kalau ada penyakit seperti misalnya darah tinggi, sakit gula, dan sebagainya, jangan sungkan, harus rajin, rutin berobat. Kemudian yang kedua yang saya enyahkan asap rokok. Jadi asap rokok ini bukan dikurangi, tapi dienyahkan, stop smoking. Bukan reduce smoking, tapi stop smoking. Stop. Ya, Dok, ya. Hentikan merokok. Ya. Oke, nah tadi cerdik ya, Dok, ya. Ini masih C Berhenti sama di E E-nya. ya. Yuk kita berhenti di E dulu ya, Dok, ya. Biar pemirsa semakin penasaran ini untuk kata-kata selanjutnya ini, singkatannya ini apa ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan break sejenak. Kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Nah, tentunya pemirsa masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi pagi. Oke, pemirsa. Nah, tadi presentasi dokter sedikit terjeda ya. Iya. Karena break iklan. Nah, pemirsa tentunya bagi pemirsa yang di rumah yang ingin bertanya secara langsung, jangan sungkan untuk bertanya lewat kolom komentar di kanal YouTube kita live streaming TVRI Sumatera Utara. Oke. Benar. Tadi kita terjeda di pencegahan ya, Putri ya, Dok, yang disingkat dengan cerdik, Oke. cerdas dan terdidik. Itu lain lagi ya, Putri. Lain lagi ya. Tapi kalau untuk stroke tadi kita udah tahu ya. Iya, yang pertama tadi C-nya cek C-nya kesehatan
cek kisah secara berkala. Iya, terus tadi E-nya enyahkan dari asap rokok. Oke, kita masuk ke R-nya. Silakan dokter. Silakan dokter. Baik, pemirsa TVRI, yang R-nya itu adalah rajin olahraga. Rajin. Ya. Jadi olahraga ini setidaknya setiap hari itu 30 menit per hari ya. Jadi bedakan antara olahraga dengan aktivitas sehari-hari. Jadi kadang-kadang ini ibu-ibu rumah tangga itu, saya setiap hari nyuci, gosok, yang lain-lain, itu bagus. Karena Itu kan dia bagus, beraktivitas. iya. Bahkan kalau bapak-bapaknya kalau perlu cuci mobil sendiri, nggak usah Iya. gosok sendiri. Tapi di samping itu tetap perlu juga ada olahraga yang rutin. Ya. Misalnya jogging, bersepeda, berenang, ya. Itu dirutinkan tiap hari, boleh variasi antara yang satu dengan yang lain. Nah, nanti mungkin bisa ditampilkan di slide, itu kita Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, ada media sosial yang juga untuk mengedukasi masyarakat. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di slide, bisa di-scan barcode-nya. Itu untuk Oktober kemarin, kita ada podcast bersama Adirai tentang olahraga. Benar-benar. Tentang olahraga, nanti pemirsa bisa membuka untuk lebih detailnya. Ini saya sampaikan yang secara singkatnya. Ya, baik itu R, rajin olahraga, kemudian D-nya diet seimbang. Diet Seimbang. Jadi diet seimbang itu banyak makan sabu. Nah, sabu ini bukan yang terlarang ya. Sabu itu sayur dan buah. Ya. Kita sampai tercengang loh dok. Kirain sabu sarapan bubur. Gitu. Jadi sayur dan buah, banyak sayur dan buah, kurangi GGL, gula, garam, lemak. Ya, jadi gula itu jangan banyak-banyak, jangan tiap kali makan, tiap kali minum mesti gula. Kopi bagus, tapi jangan kopi manis, teh manis, sirup manis. Adalah orangnya manis gitu ya. Orangnya manis, gulanya. Jadi lama-lama tinggi gula atau tinggi garam, ya. Kalau tak asin tak sedap, ya. Sama dengan micin, penyedap. Penyedap itu kan MSG, monosodium glutamat. Sodium itu natrium, natrium itu garam natrium. Jadi garamnya sedikit, micinnya banyak, biar enak. Itu pun tidak baik. Kemudian lemak, ya, lemak minyak itu dikurangi, bukan tidak boleh, ya, dikurangi. Itu diet seimbang. Kemudian ingat istirahat yang cukup. Jadi istirahat yang paling baik itu adalah tidur. Jadi idealnya orang dewasa itu tidurnya minimal 7 jam, maksimal 8 jam. Kurang dari 7 jam tidak baik, itu bisa menyebabkan adanya plak-plak, sumbatan-sumbatan di pembuluh darah. Kebanyakan tidur pun lebih dari 8 jam pun tidak baik. Itu juga menimbulkan plak-plak, sumbatan di pembuluh darah. Jadi kalau hari-hari biasa tidurnya cuma 3 jam, 4 jam, itu merusak kesehatan. Giliran hari libur tidurnya 24 jam. Nggak bangun-bangun. Nggak bangun-bangun. Itu pun tak bagus juga. Jadi aturlah bagaimana pola tidurnya yang baik, 7 sampai dengan 8 jam sehari. Ya. Baru yang terakhir K, kelola stres. Nah, stres ini meningkatkan tekanan darah, meningkatkan gula darah dan sebagainya yang bisa menyebabkan risiko stroke, ya. Rajin-rajinlah beribadah, berusaha dengan baik, tawakal, banyak-banyak berdoa, ya, tidak usah stres, ya. Nah, itu untuk mencegah. Nah, berikutnya kita masuk bagaimana kita mengenali stroke. Nah, untuk mengenali stroke kita kasih, kalau tadi mencegah cerdik, kalau stroke segera ke RS, segera ke rumah sakit, ya. Nah, C-nya di slide berikutnya, ketika senyum mulut menjadi mencong, menjadi melot. Jadi biasanya bangun pagi ketika gosok gigi lihat cermin kok mencong mulutnya. Nah, ini udah gejala stroke. Yang kedua, G, gerakan tangan menjadi lemah sampai lumpuh, ya. Tidur malam masih bagus, masih sehat opanya, ya. Pagi-pagi dibanguni mau sholat subuh, tahu-tahu nggak denger ya. Iya. Ketika bangun pagi sholat subuh sudah tidak bisa bergerak sebelah badannya, ya, sudah tidak bisa bergerak. Nah, ini juga gejala dari stroke. Kemudian bicara yang berikutnya bicara pelo, celat. Jadi biasanya ini
kalimat-kalimat atau kata-kata yang banyak menggunakan huruf R ya. Jadi kalau pagi-pagi opanya bangun ngomong sama oma buatin opa telur dadar nasi goreng pakai telur dadar ya. Jangan diketawai, bukan opanya bercanda udah kena stroke itu opanya. Oh gitu. Ya, nah itu diwaspadai. Baru kebas ya. Kalau orang bilang kesemutan ya. Kalau tadi gerakan lemah, lemahnya itu kayak kegajahan. Jadi kayak ada anak gajah nimpa di badannya nggak bisa gerak. Biasanya kesemutan ya dok, ini Nah, kegajahan kalau ya dok. kegajahan. Kalau yang satunya lagi ke-nya kebas, kesemutan. Oke. Kebas. Jadi gajah dan semut ini bisa pertanda stroke juga. Ya. Baru R rabun, tiba-tiba pandangannya bebayang. Oh Ya. gitu. Atau S-nya yang terakhir RS, segera ke RS, sakit kepala yang hebat. Oyong, berputar-putar seperti gempa bumi. Ya, sampai muntah-muntah. Nah, ini gejala stroke. Sesuai dengan singkatannya segera ke rumah sakit. Kalau muncul gejala ini, maka segera ke rumah sakit. Ya, segera ke rumah sakit. Jangan ditunda-tunda. Ya, karena golden hour-nya 4,5 jam. 4,5 jam. Nah, di rumah sakit apa yang dilakukan? Nah, di slide berikutnya, ya, slide berikutnya ini. Nah, akan tentunya diperiksa terlebih dahulu. Ya, ini saya ambil contoh di rumah sakit pemerintah, Rumah Sakit Adam Malik. Akan dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian difoto, ya, di scanning kepalanya, dilihat memang ini benar stroke atau bukan. Kalau stroke, jenis yang mana? Sumbatankah atau pecah pembuluh darah? Kemudian dilakukan pemeriksaan darah. Kemudian dicek apakah ini masih memungkinkan untuk dilakukan trombolitik tadi. Trombolitik. Ya, trombolitik. Nanti kalau memungkinkan dia sumbatan dilakukan trombolitik. Kalau sudah di trombolitik ternyata masih belum perbaikan, kita bisa kateterisasi. Ya, kateterisasi. Jadi kateterisasi ini tidak hanya pada jantung, pada otak pun bisa dikateterisasi, diambil sumbatan yang membandel itu tadi, diambil pakai selang kateter itu ditarik keluar. Ya. Nah, alhamdulillah semua tindakan tadi di Rumah Sakit Adam Malik sudah bisa dilakukan. Sudah bisa. Bahkan kalau perlu operasi, misalnya stroke-nya berat, pembuluh darahnya pecah, perdarahannya banyak di kepala, perlu operasi untuk menyelamatkan nyawanya, di Rumah Sakit Adam Malik bisa operasi. Bedah sarafnya siap 7 kali 24 jam ya untuk dioperasi, dan alhamdulillahnya lagi semua tindakan tersebut sudah ditanggung oleh BPJS. Oke. Mulai dari tindakan yang sederhana sampai yang bedah buka kepala pun sudah ditanggung. Jadi Bapak Ibu pemirsa tidak usah ragu, tidak udah sanksi. Kalau ada BPJS-nya langsung datang ke Rumah Sakit Adam Malik. Tidak perlu rujukan karena dia dikira emergency, Kegawat karena memang daruratan kegawat ya, Dok, ya? darutan. Jadi segera dibawa, insya Allah kita usahakan yang terbaik. Ya. Oke. Mungkin selesai ya slide saya tutup juga dengan pantun ini. Oke, silakan dokter. Pantun ya. Iya. Burung elang, burung pelikan, Cakep. sukanya makan ikan, tak mau pakai nasi. Cakep. Materi stroke sudah diberikan, eloklah kita lanjut berdiskusi. Oke, tepuk tangan dong untuk dokter Amin. Untuk dokter Amin, keren. Luar biasa sekali. Baru kali ini loh. presentasinya. Kenapa? Ada dokter yang pembuka dan penutupnya pakai pantun. Iya. Tapi dokter belajar pantun tuh belajar atau bisa sendiri dok? Belajar SD, SMP, SMA kan kita belajar bahasa Indonesia. Oh kita kayak terlewat ini. Belajar bahasa Indonesia. Bajunya. Memang daya tangkap kita yang kurang, Putri. Iya benar-benar. Dok, tapi tadi kita sudah melihat presentasi dari dokter bahwa ada pencegahan dan juga penanganannya gitu ya dok. Cerdik dan juga segera ke RS. Dok, lantas ketika seseorang terkena penyakit stroke, baik stroke ringan maupun stroke berat, tingkat kesembuhannya di angka berapa dok? Dan kira-kira ini ada faktor keturunan nggak dok untuk stroke ini sendiri? Baik, untuk tingkat kesembuhannya itu tadi bergantung kecepatannya. Ya, kalau dia semakin cepat datang ke rumah sakit, semakin cepat mendapat pengobatan, maka angka kesembuhannya, angka keberhasilannya akan semakin tinggi. Terus kemudian yang kedua bergantung keparahannya. Kalau dia masih ringan, mudah-mudahan dia sembuh sempurna 20% kesembuhannya.
dia sudah awalnya ringan, tapi karena lambat dia berobat, lambat datang ke rumah sakit, proses penyakitnya berlangsung terus jadi berat. Inilah yang sampai ke 65%. 65%, bahkan 15% itu bisa meninggal dalam seminggu pertama, ya. Nah, faktor keturunan ini tergantung dari genetik ya, gennya ya. Jadi biasanya kalau orang tuanya itu dulu meninggal atau pernah terkena stroke, penderita darah tinggi, penderita diabetes, maka anak-anaknya harus waspada, ya, waspada. Harus yang pertama pola hidup sehat, seperti tadi ya, cerdik itu tadi pola hidup sehat. Periksakan ke dokter ya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat dan sebagainya itu diperiksakan. Kalau memang ada, kontrol ya, perilaku hidup sehat, minum obat. Kalau misalnya nanti seperti darah tinggi ini idiopatik 80%-nya. Idiopatik itu dicari pun tidak ada penyebabnya, dia memang gennya sudah rusak. Maka yang seperti ini dia harus minum obat terus menerus, harus minum obat seumur hidup. Kadang-kadang di masyarakat takut minum obat, nanti katanya ginjal rusak, ya, liver rusak dan sebagainya. Malah justru dengan minum obat darah tinggi, anti darah tinggi ini, otaknya selamat karena aliran darah ke otaknya bagus, ginjalnya selamat karena aliran darah ginjal bagus, jantungnya pun nggak kena serangan jantung karena aliran darah di jantungnya akan bagus. Jadi dengan mengontrol tekanan darah, banyak organ di dalam tubuh itu yang insya Allah akan terselamatkan. Demikian. Oke. Nah, kita udah tahu ya Putri. Nah, jadi kalau misalkan tanda dan gejala itu tadi disingkat sebagai segera ke RS gitu ya dok ya. Nih tanda dan gejalanya masyarakat udah tahu. Nah, tiba-tiba mau dibawa ke rumah sakit. Ini indikator rumah sakit yang seperti apa ini dok yang bisa menyelamatkan pasien dengan tanda dan gejala stroke dok? Karena kan mungkin kalau di Medan banyak gitu ya dok ya, atau mungkin di daerah lain gitu. Nah ini rumah sakit yang seperti apa yang harus kita tuju gitu dok? Silakan dok. Baik, jadi idealnya itu adalah rumah sakit yang ready stroke, yang siap untuk melayani stroke. Jadi Kementerian Kesehatan itu mengklasifikasikan 4 tipe rumah sakit. Ada yang dasar, dasar ini dia hanya mampu melakukan trombolitik, hanya mampu menginfuskan obat dalam waktu 1 jam itu, ya, selama 1 jam, yang dengan gejalanya itu muncul kurang dari 4,5 jam, itu tingkat dasar. Ini beberapa rumah sakit sudah bisa, ya. Saya sebut yang pemerintah punya saja ya, Rumah Sakit Adamali, Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Pirngadi, dan di Lubuk Pakam Rumah Sakit Amri Tambunan. Ini sudah bisa. Itu sudah bisa ya dok ya? Nah, level kedua adalah rumah sakit yang tipe Madya. Dia di samping mampu melakukan trombolitik tadi, sudah bisa kateterisasi, mengambil sumbatan yang ada di pembuluh darah otak. Ya, ini kalau rumah sakit pemerintahnya masih ada Mali. Masih ada Mali, yang rumah sakit daerah insya Allah sedang dipersiapkan supaya bisa. Namun demikian kalau yang kateterisasi ini onsetnya agak lebih bisa tarik nafas kita, 24 jam. Jadi kalaupun nanti datang ke rumah sakit yang lain, ini perlu kateterisasi yang segera, yang emergensi, karena waktunya masih 24 jam, bisa dikirim ke Adamali. Ya, bisa dikirim ke Adamali, kita siap menerima. Ya. Kemudian yang level yang ketiga ini yang utama. Yang utama ini mampu melakukan trombolitik, bisa kateterisasi, dan bisa operasi buka kepala. Jadi kalau dia perdarahan, perlu operasi, sudah sanggup. Baru yang level keempat adalah level paripurna. Dia sudah mampu melakukan semua yang diperlukan untuk tata laksana stroke, dan dia sudah membantu rumah sakit lain untuk bisa memberikan layanan yang paripurna terhadap stroke. Ini di Sumatera Utara masih rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan itu rumah sakit Adamali. Masih itu, tapi kita berupaya bersama-sama supaya rumah sakit ini yang lainnya segera menyusul. Mudah-mudahan bisa menjadi paripurna supaya kesehatan masyarakat Indonesia ini lebih baik, khususnya di Sumatera Utara. Demikian. Nah, berarti kita udah tahu nih dan udah paham. Jadi kalau misalkan ada yang gejala-gejala stroke, udah langsung aja lari ke Adamalik aja biar lebih aman. Jadi gitu memang ya, ingat pemirsa di rumah bahwa golden hour-nya itu dibawa dari setengah jam. Karena kalau misalnya udah lewat penanganannya mungkin bisa ya dok, tapi mungkin lebih sulit.
bisa ditangani, tapi mungkin Kurang maksimal hasilnya gitu ya? tidak maksimal. Ya. Oke, itu yang harus juga dipahami oleh kita semuanya. Jadi kan dok biasanya tuh banyak ya dok, mungkin keluhan-keluhan dari masyarakat yang tiba-tiba jatuh, rata-rata tuh jatuhnya di kamar mandi dok. Jatuh di kamar mandi, ya dikira mungkin pingsan atau lemes gitu. Itu penanganannya tuh dok ada yang harus bisa dilakukan nggak dok ketika di rumah? Atau memang ketika terjatuh di kamar mandi udah langsung aja bawa ke rumah sakit? Atau masih bisa ditangani di rumah dok? Oke, dokter jangan dijawab dulu ya. Biar pemirsa di rumah semakin penasaran ini ya. Karena memang banyak banget case-case yang jatuh di kamar Yes, mandi ya. benar sekali. Seperti apa penanganannya? Oke, langsung aja. Nanti kita akan sambung setelah penampilan spesial dari Noe And friend. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Baik. Dokter mungkin akan menjawab pertanyaan yang tertunda tadi Iya, ya. siap. Sama mungkin dok, ini relevan juga pertanyaannya ya yang sudah masuk di live chat kita Budi sama Wah, pertanyaan iya. dari Putri Banyak tadi. ya. Tadi kan dok, case-nya adalah sering terjatuh di kamar mandi. Bagaimana penanganan awalnya dok ketika di rumah? Apakah memang langsung harus dibawa ke rumah sakit? Dan juga ada pertanyaan dok, ini adalah kita nggak tahu ini mitos atau fakta ya dok, dari Beria Zebua. Izin bertanya dokter, jika terserang stroke di internet ada dibaca tusuk jarum ke jari tangan dan jari kaki. Apakah itu benar dok? Oke, nah, Silakan, Dok. kita pertanyaan yang pertama dulu ya Putri ya, pertanyaan yang jatuh yang di kamar pertama mandi dulu. tadi. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang dari Kak Putri sama yang dari Zibua tadi ya, Ibu Zibua itu tadi bersambungan ya. Iya, benar. Jadi kadang-kadang stroke itu prinsipnya kejadiannya itu selalu tiba-tiba. Awalnya bagus sehat, tiba-tiba stroke. Kalau tidak tiba-tiba itu yang kita mesti pikirkan jangan-jangan ini bukan stroke, ada penyakit yang lain. Jadi ketika dia mandi, ya, itu tidak ada hubungan langsung dia di kamar mandi dengan stroke ya. Stroke itu di mana saja, kapan saja bisa terjadi. Jadi ketika dia mandi lagi aktivitas, tiba-tiba sebelah badannya lemah atau kesadarannya hilang tiba-tiba. Itulah yang membuat dia jatuh. Nah, ada mitos yang berkembang di masyarakat atau di internet, dicucuk-cucuk jarinya sampai mengeluarkan darah. Ini mitos ya. Stroke itu tersumbat atau pecah pembuluh darah di otak. Yang bermasalah di otak, kenapa jari yang dicucuk-cucuk kan? Nggak berhubungan. Dan mencucuk-cucuknya itu iya kalau yang dibuat mencucuknya steril, bersih. Kalau tidak steril malah jadi infeksi ya. Jadi tidak usah dilakukan apa-apa, yang penting pasiennya aman ya, segera bawa ke rumah sakit ya. Kalau memungkinkan ke rumah sakit yang seperti saya katakan tadi siap melayani stroke. Kalau tidak ke rumah sakit yang terdekat pun boleh. Nanti otomatis rumah sakitnya kalau dia melihat ini stroke, serangannya masih di bawah 4,5 jam atau di bawah 24 jam, dia akan kirim itu. Setelah melakukan penanganan pertama, dia akan kirim atau rujuk ke rumah sakit yang mampu untuk memberikan layanan stroke. Demikian. Oke. Jadi mitos ya Putri ya. Mitos ternyata pemirsa. Jadi ketika mungkin ada saudara sanak keluarganya terjatuh di kamar mandi, nggak usah ditusuk-tusuk, langsung bawa aja ke rumah sakit terdekat. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan dok dari Arfan ya. Selamat pagi dokter, saya ingin bertanya apakah penyakit stroke ini bisa dicegah dan bagaimana cara mencegahnya dok? Ini udah disampaikan tadi ya dengan segera ke rumah sakit tanda dan gejalanya, kemudian pencegahannya dengan cerdik ya. Oke, mungkin ada sedikit tambahan dok selain daripada itu? Iya, baik. Jadi mungkin di masyarakat ada yang menganggap stroke ini tidak bisa dicegah, ya, sehingga nggak kurang waspada, ya. Jadi stroke ini bisa dicegah. Yang utama mencegahnya itu adalah pola hidup. Oke. Nah, mengatur pola hidup tadi dengan yang sebelumnya telah saya jelaskan yaitu cerdik. Mungkin demikian. Oke. Tuh. Jadi memang sudah harus ya. Nah selanjutnya nih dok, ada juga yang bertanya,
Selamat pagi dokter, saya ingin bertanya bagaimana cara mengetahui kalau itu adalah suatu stroke gitu dok. Tiba-tiba kita yang sehat-sehat saja, mungkin seperti anak-anak muda zaman sekarang dok. Bagaimana kita tahu mendeteksinya dok? Kalau Walaupun ini tuh, tadi sudah ada dari segera ke RS gitu ya. benar, gimana dok? Iya, baik. Jadi kenali dari gejala dan tanda stroke tersebut ya. Gejalanya itulah tadi segera ke RS. Senyum, mulut menjadi mencong atau merot, gerakan tangan menjadi lemah, separuh badan, bicaranya pelo, sulit mengucapkan kata-kata yang ada R-nya, kebas atau kesemutan separuh badan, R-nya rabun, pandangannya berganda, hilang pandangan, dan yang terakhir S, sakit kepala yang hebat sekali, oyong, mual, muntah. Nah ini gejala stroke, tidak usah ditunggu, tidak usah diundur, segera ke rumah sakit. Oke, tapi kalau dari faktor umur sendiri dok, ada nggak kira-kira dok? Umur biasanya kalangan-kalangan yang umur di segini yang lebih rentan terkena stroke atau memang semua kalangan bisa dok? Kalau dahulu itu orang usia-usia tua ya, 60-an yang kena stroke ya. Tapi sekarang yang usia-usia muda pun sudah terkena stroke ya. Ada yang usia muda, usia 20-an kita dapati kasusnya, dia tidak ada darah tinggi, tidak ada gula, yang lain-lain tidak ada, tapi perokok kuat. Ya, perokok kuat, jadi usia 20-an dia udah kena stroke. Ya. Ada lagi yang anak-anak pun ada yang terkena stroke. Tapi biasa anak-anak ini dia terkena stroke itu karena ada kelainan bawaan ya. Misalnya ada kelainan jantung bawaan sehingga sumbatan yang di jantung itu lepas, nyumbat di pembuluh darah otak. Ya, jadi sekarang ini tidak mengenal lagi usia, semua bisa terkena stroke. Oke. Jadi Semua memang semua kalangan usia, Budi ya nggak pandang Bisa. umur Benar, kalau benar, stroke benar. ini ya. Nah tadi katanya ada yang mau bertanya ini dari, Iya, di dari sebelah rekan kita sana, di iya. sebelah sana. Iya. Silakan Noe dengan laporan Anda. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Silakan sampaikan Saya boleh laporan-laporan bertanya, grup. Ya, silakan. Iya. Dokter, ini kira-kira untuk makanan ya dokter ya. Soalnya saya juga kayaknya lagi makan-makan yang saya makan ini. Kira-kira kalau misalnya kita kayak makan pagi nih sarapan ya dok, bagus nggak kayak langsung ke mie-mian gitu, terus kayak bakso misalnya apa gitu. Kira-kira itu ada nggak indikasinya untuk ke jadi stroke? Penyakit stroke. Oke. Ya dok, kalau faktor Ini makanan dok. pagi-pagi dok, sarapan. Bukan nasi atau roti gitu. Orang biasanya sarapan sabu ya, sayur buah. Ini sarapannya mie, bakso, mie ayam Ya, gitu kayak dok. mie kenceng Itu gimana gitu. itu dok? Iya. Baik, jadi begini, kalau untuk sarapan makan ya, makan itu yang penting itu dia porsinya ya. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak ya. Jadi karbohidratnya itu yang nanti akan menghasilkan gula. Itu yang jangan terlalu banyak. Boleh makan mie tapi mie-nya jangan banyak ya. Kemudian jangan pula sarapan itu karbo semua ya. Sarapan paginya nasi putih, pakai mie goreng, lauknya sambal kentang. Jadi itu karbo semua, ya nggak ada proteinnya, nggak ada lemaknya, ya karbo semua. Baru komposisi yang berikutnya adalah protein, dia harus ada telurnya, ada dagingnya, ada ikannya, dan komposisi yang ketiga lemak. Lemak itu pun dari telur, dari daging, dari ikan. Jadi asal dia tidak berlebihan, sesuai takarannya, sesuai porsinya, boleh ya, bisa saja dimakan. Jadi kadang-kadang kan orang-orang yang menderita stroke itu orang-orang tua misalnya ya, dia sudah stroke, kemudian anaknya semua dipantangin ya, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan garam, nggak boleh makan gula. Jadi terakhir orang yang sehat aja kalau dipantangin segitu banyak, makanannya hambar, nggak mau makan. Bagaimana lagi kalau orang tua yang sakit dikasih makanan yang seperti itu. Jadi akhirnya si penderita stroke ini sudah dia sakit stroke, jadi nggak mau makan, jadi turun imunitas kekebalan badannya. Ya, demikian mungkin. Itu ya Noe. Boleh kok makan mie, tapi ditambah dong proteinnya gitu ya. Atau kadar mie-nya itu dikurangi gitu. Tapi ternyata saya terkadang nambah. Tapi emang nggak pernah makan Berarti sendiri. Iya. Selalu Ya, dua tapi piring. mungkin ke depan
depannya nggak usah nambah. Udah kelihatan kok dari wujudnya ya. Noe, udah deh, kadang nggak percaya omongan Noe. Iya nanti ke depannya, iya nanti ke depannya. Iya, namanya kan manusia butuh proses loh Putri. Oke. Kebanyakan ke depan Harus ini. bertahap. Dok, ini terkait dengan makanan ini ya dok ya, dan juga asupan. Nah, ini kan banyak di media-media sosial gitu kan dok, asupan-asupan seperti kayak minyak murni kelapa gitu ya, Ya, kan, bener. dan juga kandungan omega 3 yang tinggi kayak gitu. Nah, itu dapat memperlancar peredaran darah, mencerdaskan kayak gitu kan, kemudian menurunkan darah tinggi dan sebagainya. Tentu kan ini penyakit-penyakit yang berhubungan dengan menuju ke stroke gitu ya dok ya. Nah, itu seperti apa dok tanggapan dokter? Iya, baik. Sebenarnya kalau minyak itu pun tidak begitu masalah dikonsumsi ya. Tapi sesuai takarannya ya. Jadi kalau minyak dan lemak itu dia sekitar 5 sendok makan. 5 sendok makan sekitar 75 cc atau 75 gram per hari. Jadi selama batas itu masih tidak melewati, masih aman ya. Kemudian suplemen omega itu boleh dikonsumsi. Tapi jangan nanti terlena karena sudah minum suplemen, pola makan tidak dijaga, tidak mau olahraga, ya, kemudian mager, malas gerak, ya, hobinya nonton YouTube, ya, kemudian mesen makanan online, ya, Junk food, ya. junk food yang sebagainya, udah duduk nonton berjam-jam, makan banyak-banyak dengan mengandalkan suplemen itu enggak bisa ya. Jadi tetap harus ada pola makan dijaga, olahraga rutin juga. Suplemen sebagai tambahan. Baik. Oke, Itu nah. tadi sudah terjawab ya. Benar, tadi kan kita sudah tahu ya dok pencegahannya, penanganannya seperti apa, bahkan makanan-makanan dan suplemen yang harus dikonsumsi. Dan tadi kita juga udah bahas pola hidup ya. Nah dok, yang mau Putri tanyakan setelah kita sudah mengetahui nih semuanya dok, dan ketika pasien sudah mendapatkan penanganan dari medis, apakah ada dok terapi yang efektif dok ketika seseorang ini terkena stroke ringan maupun stroke berat dok? Iya, baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ketika seorang udah terkena stroke, misal dia lemah sebelah badannya atau lumpuh, ya. Jadi setelah obat penanganan awal, medikamentose dan seterusnya, maka ada namanya terapi fisik. Terapi fisik atau yang lebih dikenal di masyarakat fisioterapi. Nah, jadi prinsipnya kalau orang yang lemah atau lumpuh karena stroke ini, semakin cepat dia mulai bergerak, semakin baik. Jadi tidak boleh kita tunggu yang lemah ataupun yang lumpuhnya itu bergerak. Dia nggak bergerak-bergerak. Nggak boleh pasien yang stroke itu dibaringkan, ditidurkan terus di tempat tidur, tidak boleh. Dia harus segera mungkin bergerak. Itu yang namanya fisioterapi. Nanti ada spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Jadi nanti bersama dengan fisioterapis, dia melatih bagaimana agar supaya pasien-pasien yang stroke itu segera bergerak. Jadi yang lemah itu segera digerak dan segera dilakukan terapi fisik setiap hari. Ya, jadi terapi fisik itu pun merangsang sel-sel otak yang rusak karena stroke itu untuk mengalami regenerasi, mengalami perbaikan. Demikian, Kak Putri. Itu tadi. Jadi memang butuh terapi ya dok ya. Baik. Nah dok, ini tadi kan terkait dengan masalah tidur ini ya dok ya. Ini kan kita agar terhindar nih dari stroke juga harus bisa istirahat yang cukup begitu ya dok ya. Nah 7 sampai dengan 8 jam gitu. Nah ini menyambut akhir tahun ya dok ya. Ini kan mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dikejar. Bahkan tidurnya bisa sampai 2 atau 3 jam. Ini gimana dok kita menyiasati ataupun mengimbangi, karena tadi tidurnya cuma 2 sampai 3 jam. Apakah nanti boleh dirapel di hari berikutnya atau seperti apa dok aturannya? Baik, iya, terima kasih Bang Budi. Jadi idealnya itu 7 jam sampai 8 jam itu terus menerus, ya. Jadi bukan dia dikumpulin ya. Siang 1 jam, sore 2 jam, segini sampai totalnya 7 jam atau 8 jam itu kurang baik, ya. Jadi idealnya itu diatur waktu kita aktivitas sehari-hari itu. Jangan kalau zaman saya kuliah dulu SKS namanya, sistem kebut semalam, ya. Ini harus dihindari. Jadi harus pandai memanage waktu itu supaya jangan begadang, ya, supaya jangan begadang. Jadi diatur supaya 7 sampai 8 jam. Tetapi mungkin kalau seandainya sesekali
tidak bisa dihindari, ya nanti setelah selesai pekerjaannya ya dicukupkan tidurnya, ya ditambah dia supaya 7 sampai 8 jam. Jadi nggak usah dihitung yang tadi belum tidur gitu ya. ya, pokoknya Tetap fokusnya ke 7 atau 7 sampai 8 8 gitu ya, jam. Dok, Selesai ya? nanti tugasnya dia begadang ya tidurlah 7 jam atau 8 jam. Begitu. Ya. Itu dia. Kelihatan banget sih mau malam tahun baruan Dok. Masih bulan 11 sudah nanya persiapan. Bukan mana tahu kan ini kan bulan 11 ya kan Ini mengejar kayaknya untuk Desember gitu. tercium-cium ini aroma tiket pesawat nih ya. Ngeri, ngeri. Baik, dilanjut Putri. Iya. Nah Dok, jadi kan tadi kita udah banyak sekali ya perbincangan kita terkait dengan bagaimana penanganan dan juga pencegahan Dok. Mungkin pola hidup sehat seperti apa Dok yang harus benar-benar dijalankan nih Dok, apalagi buat sekarang kaum milenial, Gen Z ya, agar bisa meminimalisir ataupun mencegah lah Dok terjadinya stroke ini Dok. Iya, paling tidak ada 3 hal ya. Yang pertama tadi pola makan, ya, pola makan yang banyak sayur dan buah, kurangi gula, garam, lemak, ya. Jadi makanan-makanan yang fast food, yang banyak tinggi lemak, tinggi garam itu dihindari, jangan terlalu sering. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua olahraga, ya. Di samping aktivitas fisik yang lebih rajin, ya, mengerjakan sesuatu jangan online semua, fisiknya ikut bekerja. Juga ada olahraga rutin setiap hari atau minimal seminggu 3 kali dengan durasi 30 menit. Oke. Tapi Dok, tadi dokter katakan bahwa aktivitas di rumah tuh mungkin seperti beres-beres rumah, ngepel, nyapu, itu bukan termasuk olahraga. Kenapa Dok? Iya. Padahal itu kan udah capek kali loh Dok. Saya tiap hari loh Dok, tapi memang nggak pernah olahraga Dok. Gimana itu Iya, Dok? jadi dia berbeda. Kalau dia yang aktivitas fisik itu kan intensitasnya itu kadang dia nyuci angkat barang berat, kadang nyucinya banyak, kadang nyucinya sedikit, kan dia berbeda. Iramanya tidak stabil. Tidak terukur gitu tidak ya, Dok, terukur, ya. ya. Kalau olahraga kan dia harus Walaupun itu terukur. tetap membakar kalori, tetapi kalau dia olahraganya seperti misalnya jogging, ya, atau bersepeda atau berenang, dia stabil, ya, iramanya stabil. Jadi proses pembakaran kalorinya pun akan menjadi lebih baik. Dua-duanya bagus, ya. Tapi harus diseimbangkanlah antara keduanya. Oke. Terus yang ketiga tadi apa Dok? Yang ketiga adalah pola tidur dan jangan stres. Itu dia ya, pola tidur harus baik, jangan stres ya. Jadi yang stres ini yang agak sulit mengontrolnya ya. Jadi harus pandai-pandai lah bagaimana mengontrol stresnya. Demikian. Oke, jangan stres, jangan stres. Mulai besok jangan stres, mulai Iya. besok jangan stres, Mulai besok jangan pikirin cicilan, Emang ya. banyak banget ya cicilan Putri ya? Lumayan. Oh ya, apalagi mau menuju pernikahan ini ya. Ya Allah. Oke, nah mungkin nih pemirsa ada yang pengen konsultasi dengan dokter. Dokter jam prakteknya di mana aja Dok? Bisa Iya. menemui dokter di jam berapa dan lokasinya di mana Dok? Silakan. Iya, baik. Saya setiap hari pagi di Rumah Sakit Haji Adam Ali Medan ya. Jadi bisa kalau mau berkonsultasi boleh datang ke Rumah Sakit Haji Adam Ali Medan. Oke, biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Dok? Iya Dok. Pagi? Yang idealnya pagi jam 9 sampai jam 11 begitu. Oke, jadi bisa langsung datang jumpai Dokter Ami. Oke, nah dokter mungkin sebagai penutup ya Dok ya, mungkin ada pesan kesehatan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa agar lebih sadar lagi akan stroke tersebut. Silakan dokter. Baik, jadi 29 Oktober kemarin itu Hari Stroke Sedunia ya. Kita juga sudah merayakan ke puskesmas kita lakukan penyuluhan ya, kemudian acara di lapangan, dan kemarin 12 November Hari Kesehatan Nasional. Jadi yang paling baik itu adalah mencegah. Orang-orang tua kita bilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Jadi cegahlah penyakit-penyakit stroke ini sebelum dia terserang. Dan kalau sudah terserang, jangan tunda, jangan diundur-undur, segera datang ke rumah sakit. Semakin cepat, semakin baik. Mungkin itu yang saya sampaikan sebagai penutup. Sebelum ditutup, saya kasih pantun lagi. Mantap. Silakan Lama-lama dokter. nanti dokter yang jadi host kopi pagi ya. Kita nggak ada pantun dari tadi Budi. Silakan Baik. dokter. Baju batik di atas dipan. Cakep. Ada cewek cantik, ompong giginya. Wih. Cakep. Nggak cakep sih Dok.
Iya, Dok. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Salah dan kurang mohon kemaafannya. Oke, terima kasih Dokter Amin. Luar biasa sekali Iya. penjelasan yang mengedukasi ini untuk masyarakat yang ada di rumah. Dokter juga sudah menjelaskan kepada kita bahwa ada mitos dan fakta terkait dengan penyakit stroke ini. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Amin. Terima kasih, Next time Dokter. kita ketemu lagi, ngobrol lagi ya Dokter. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia ya dalam menyaksikan Kopi Pagi. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Zain pamit undur diri dan Sampai jumpa. Kita boleh berdiri. Kita boleh berdiri. Kopi pagi datanglah, nyatakanlah cintamu. Kau takkan duduk manis menantimu.